Halo semua, berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Sekarang saya sedang berada di perumahan Citraland Puncak Nidara Malang ya. Kalau dulu saya sempat mereview rumah contoh tipe Bristol, kalian bisa cek videonya di sini ya. Kalau sekarang saya ingin mengajak kalian untuk mereview rumah tipe Barrett. Seperti apa rumahnya? Yuk kita langsung ke lokasinya. Let's go. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan rumah contoh tipe Barrett ya. Untuk rumah contoh tipe Barrett ini berdiri di lahan seluas 180 meter persegi dengan dimensi lebar 10 x 18. Sedang untuk luas bangunannya sendiri seluas 244 meter persegi. Mungkin kita bisa lihat untuk tampilan fasad depan rumahnya ya. Di sini untuk tampilan fasadnya dia mengusung konsep modern Mediterranean teman-teman. Bisa dilihat untuk tampilan atapnya di sini dia menggunakan bentuk limasan dengan pelapis atap menggunakan genteng cor ya. Untuk tone warna di sini dia penggabungan antara warna tua dengan warna muda ya. Bisa dilihat dia menggunakan warna abu-abu tua dipadukan dengan warna krem. Kemudian yang cukup bagusnya adalah di bagian tengah. Dia dipadukan dengan batu marmer teman-teman. Jadi tampilan rumah ini jadi lebih elegan dan mewah lagi ya. Untuk bukaan jendela juga cukup banyak ya. Bisa dilihat di bagian atas terdapat bukaan jendela, kemudian di bagian kanan juga terdapat bukaan jendela hidup, dan di sana terdapat mini balkon teman-teman. Untuk bagian tengah di sini bukaan jendelanya cukup unik karena dia berbentuk arch ya. Yang juga dipadukan di bagian depannya ini juga terdapat gate dengan bentuk arch juga. Oke, mungkin kita lihat untuk bagian carportnya teman-teman. Untuk area carport di sini luasannya sekitar 5 x 5 meter ya. Ini cukup untuk 2 mobil. Nah, untuk bagian lantai carportnya di sini dia menggunakan batu andesit dengan ukuran 10 x 10 ya teman-teman. Yang cukup menarik adalah di area carport ini sudah diberikan kanopi dengan rangka besi, sedang penutupnya dia menggunakan atap polikarbonat ya teman-teman. Kemudian bagian dinding dia perpaduan antara kamprot dan juga batu andesit dengan part yang cukup besar ya ukurannya. Selain area carport di sini juga masih terdapat garasi dalam teman-teman. Garasi dalam di sini untuk bagian pintunya dia menggunakan bahan besi ya. Dengan bukaan yang bagian samping ini adalah bukaan folding teman-teman. Jadi bukaan lipat ya. Untuk bagian garasi dalam ini muat untuk 1 mobil dan juga beberapa sepeda motor ya. Mungkin 2 juga masih cukup. Oke, mungkin kita lanjut untuk bahas bagian teras rumahnya teman-teman. Untuk area teras di sini terdapat split level ya teman-teman. Untuk aksesnya juga terbagi 2. Dari carport sebelah kanan saya, kemudian juga ada akses dari bagian depan rumahnya ya. Di sini untuk area lahan hijau juga disediakan cukup banyak ya. Berada di kiri dan di bagian samping-samping depan saya ini ya teman-teman. Oke, kita naik. Untuk area teras di sini luasannya sekitar 2,5 x 1,5 ya. Yang menariknya area teras ini juga masih diberikan dinding bagian kelilingnya dengan berupa frame alumini dengan kaca bening ya. Tampilannya jadi lebih variasi dan bagus ya. Kemudian tidak lupa di bagian depan terasnya juga masih diberikan topian kanopi dengan bentuk yang estetik. Pastinya ini aman dari hujan. Kemudian di area teras ini juga masih diberikan tempat duduk dengan bentuk yang sangat bagus ya. Dan bagian pintu masuknya di sini dia masih menggunakan pintu solid dipadukan dengan warna cat abu-abu. Ini pastinya menyesuaikan dengan tampilan fasad ya, supaya tampilannya sesuai dan pastinya lebih bagus. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat bagian dalam rumahnya. Let's go. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di area dalam rumah tipe Barrett ya. Untuk area pertama di sini difungsikan sebagai area ruang tamu ya. Bisa dilihat di sini disediakan tempat duduk yang cukup banyak ya. Kemudian masih diberikan tambahan hiasan meja yang cukup bagus ya. Untuk bagian panel dindingnya di sini dia hanya dicat warna abu-abu, diberikan aksen profil, tampilannya jadi lebih cakep lagi ya. Dipadukan dengan tambahan lampu hias yang memberikan efek kontras dengan sinarnya ini. Kemudian yang menariknya adalah
Di bagian kiri saya ini terdapat pintu kamuflase, teman-teman. Pintu ini menuju ke arah kamar pertama di rumah Berit ini. Kita coba lihat ya. Untuk bukanya di sini dia menggunakan push on ya. Nah, kemudian di bagian dalamnya masih terdapat pintu lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah kamar pertama di rumah Berit ya. Ini bisa difungsikan sebagai kamar tamu. Untuk luasan kamar ini sekitar 3 kali 4 ya. Di sini dia menggunakan bed dengan ukuran 160. Kemudian bagian dinding-dinding di sini semuanya di cover full dengan wallpaper ya. Hanya beberapa sisi dipadukan dengan list aluminium timbul ya. Kemudian untuk bagian belakang bednya, di sini hanya perpaduan antara brown mirror dipadukan dengan wallpaper dengan corak yang bergambar. Kemudian untuk area meja rias dan juga wardrobe berada di area depan saya ya. Untuk area wardrobe di sini dia menggunakan bahan duko untuk finishingnya yang langsung menyatu dengan bagian meja riasnya ya. Untuk meja rias di sini juga di model simple dengan model menggantung dan masih diberikan storage laci. Kemudian untuk bukaan jendela di sini juga masih ada ya. Di bagian atas meja riasnya masih disediakan bukaan jendela cukup besar yang langsung mengarah ke arah depan rumahnya. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat area berikutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk material lantai di rumah Berit ini dia menggunakan granit tile dengan ukuran 80 x 80 ya. Kemudian dari ruang tamu di sini masih sebelum ke ruang keluarga masih disediakan juga area foyer ya. Untuk area foyer di sini juga masih didekor dengan sangat cantik ya. Bisa dilihat terdapat wall panel yang cukup besar. Di sini dia definisi dengan wallpaper dengan corak bergambar daun yang cukup besar ya. Kemudian masih diberikan kredensa dengan finishing full duko, teman-teman. Yang menariknya di area foyer di sini terdapat void yang cukup tinggi ya hingga ke lantai 2. Untuk tinggi plafon di lantai 1 ini setinggi 3 meter, teman-teman. Sedangkan untuk void di sini berarti totalnya sekitar 6,5 meter ya kalau tadi saya ukur. Oke, mungkin kita lanjut untuk bahas area ruang keluarganya. Untuk area ruang keluarga di sini langsung menyatu dengan area ruang makan ya, teman-teman. Di sini untuk area ruang keluarganya juga masih didekor sangat bagus sekali, teman-teman. Untuk wall panelnya masih diberikan aksen profil dengan finishing duko dan dipadukan dengan brown mirror. Untuk meja TV-nya di sini juga tampilannya sangat mewah ya. Di sini finishingnya dia perpaduan antara HPL dengan duko. Untuk di bagian atasnya top table-nya di sini dia menggunakan HPL dengan motif marble ya. Jadi kalau dilihat tampilannya dari video pastinya sangat cakep dan mewah. Kemudian untuk bagian sofanya di sini disediakan sofa yang cukup panjang, pastinya ini muat cukup banyak, teman-teman. Ini sekitar 5-6 orang juga masih bisa ya. Dan diberikan coffee table dan juga karpet, pastinya tampilannya sangat hangat untuk di area ruang keluarganya. Oke, mungkin kita lanjut untuk ke area ruang makannya. Untuk ruang makan di sini dia diberikan 6 seat ya, cukup besar dan banyak. Yang menariknya adalah di bagian belakangnya di sini masih di cover full ya dengan wall panel, dipadukan dengan brown mirror dan juga profil yang digabungkan dengan aksen wallpaper, teman-teman. Yang sangat cakep juga di bagian lampu gantungnya, dipadukan dengan bagian plafon di sini masih didekor ya, terdapat drop ceiling dipadukan dengan lampu LED. Untuk bukaan cahaya dan udara di area ruang keluarga ini tidak perlu diragukan ya, karena di bagian kiri terdapat bukaan pintu dan juga jendela yang cukup besar yang langsung menyambung ke arah teras belakangnya. Mungkin kita coba lihat untuk area teras sampingnya. Nah, teman-teman, ini adalah area teras belakangnya ya. Di sini untuk lebarnya sekitar 1,5 meter, teman-teman. Yang menariknya adalah di bagian dinding di sini masih diberikan artificial garden ya, supaya memanjakan mata ketika kalian berada di ruang makan ya. Untuk bagian teras belakang di sini, untuk bagian lantainya dia menggunakan lantai conwood ya. Pastinya ini juga tahan ketika kena air hujan. Juga masih disediakan tempat duduk santai supaya kalian bisa ngobrol dengan keluarga di sini. Kemudian juga masih disediakan area hijau di depan saya, teman-teman. Untuk bagian dinding-dinding di sini semuanya difinishing dengan kampros saja, teman-teman. Kemudian juga diberikan list polos supaya mempercantik tampilan dindingnya. Di bagian belakang saya, di sini merupakan area servis ya, jadi bisa digunakan untuk
sekalian tempat taruh mesin cuci. Terdapat keran air di situ ya. Ini juga bisa difungsikan untuk menjemur pakaian, teman-teman. Untuk bukaan jendela, selain di area kanan saya, di bagian depan juga terdapat bukaan pintu ya, yang langsung mengarah ke area ruang keluarganya. Oke, mungkin kita lanjut masuk ke dalam lagi. Untuk rumah semewah dan sebesar ini, pastinya kalian bertanya ya, di mana letak dapurnya? Ternyata di bagian wall panel di bagian belakang ruang makan ini terdapat pintu kamuflase, teman-teman, yang langsung menuju ke area dapurnya. Yuk kita coba cek. Pintunya berada di sini, teman-teman. Ini untuk bukanya menggunakan sistem push on ya. Di balik pintu kamuflase ini masih terdapat pintu lagi. Di sini terdapat frame yang menggunakan kaca bening yang langsung tembus ke area servis bagian belakang. Yuk kita coba lihat. Nah, teman-teman, ini adalah area dapur kotornya ya. Untuk luasannya sekitar 3 x 4. Untuk area kabinet dapur kotor di sini cukup besar ya. Dia model letter L dan sudah sangat lengkap ya. Terdapat kompor 3 tungku, sink dan juga cooker hood. Untuk tampilannya juga sangat bagus ya. Perpaduan antara warna putih dan juga hijau lumut. Di kanannya terdapat akses pintu itu menuju ke area taman belakang, teman-teman. Di sini juga masih disediakan area kalian bisa taruh kulkas ya. Nah, di kanan saya, di sini terdapat split level ya. Untuk ke bawah itu adalah untuk area garasi dalamnya. Kemudian di bagian atas ini bisa difungsikan sebagai tempat kamar ART dan juga ada kamar mandi. Oke, mungkin kita lanjut ke area dalam rumahnya lagi. Teman-teman, sebelum saya naik ke lantai 2, saya ingin tunjukkan dulu kamar mandi pertama di rumah ini ya. Untuk area kamar mandinya berada di samping tangga ya. Yuk kita coba lihat. Untuk area kamar mandi di sini luasannya sekitar 1,5 x 2 meter ya. Di sini juga cukup lengkap, terdapat area shower, kloset, dan juga wastafel. Untuk bagian materialnya di sini baik lantai dan juga dinding semuanya di cover full dengan granit tile motif batu alam ya. Oke, mungkin kita lanjut ke lantai 2. Teman-teman, untuk area tangga di sini bagian lantainya dia full menggunakan marmer ya. Jadi tampilannya sangat mewah sekali. Sedang untuk bagian pegangan tangganya di sini dia menggunakan kayu ya. Dipadukan bagian dinding-dindingnya menggunakan pipa silinder besi. Yang saya sangat suka adalah di bagian void tangga di sini, bagian belakang saya ini masih diberikan aksen dekorasi yang cukup estetik ya. Kemudian juga bagian dindingnya diberikan frame berupa profil supaya tampilannya jadi lebih manis lagi. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di lantai 2-nya ya. Untuk di lantai 2 ini terdapat 3 kamar teman-teman. Tapi sebelum saya bahas untuk area kamarnya, saya jelaskan dulu untuk area di depan saya ya. Untuk di area sini bisa digunakan sebagai area multifungsi, kalian bisa berkumpul dan bersantai bersama anggota keluarga ya. Di depan saya juga masih disediakan area storage terbuka, jadi kalian bisa taruh pernak-pernik hiasan ataupun buku di area tersebut. Kemudian untuk bukaan jendela di area lantai 2 ini berada di depan saya ya. Di sini menariknya terdapat bukaan jendela yang cukup besar yang langsung mengarah ke arah balkon bagian depannya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk ke area kamarnya. Nah teman-teman, sekarang saya berada di kamar kedua di rumah Berit ya. Untuk luasan kamar ini sekitar 3 x 4 ya. Di sini dia sudah menggunakan bed dengan ukuran 160. Kemudian di samping kirinya, di sini masih diberikan area meja rias ya. Untuk meja rias di sini dia menggunakan bentukan oval dengan finishing duko, jadi tampilannya lebih cantik lagi. Di atasnya masih diberikan frame cermin. Kemudian untuk bagian dinding-dinding di kamar ini dia hanya menggunakan cat polos saja ya. Kemudian dipadukan di bagian back panel bednya. Di sini perpaduan antara brown mirror dan juga wall panel yang di finishing dengan wallpaper. Untuk di bagian depan bednya di sini memang tidak diberikan area wardrobe ya, hanya diberikan storage terbuka. Di sini mungkin bisa difungsikan untuk menaruh hiasan, buku-buku ataupun mungkin juga baju lipat ya. Tapi nantinya apabila kalian membeli rumah ini, kalian juga bisa taruh storage penyimpanan berupa wardrobe di area depan bednya. Untuk bukaan jendela masih disediakan di area kiri meja riasnya teman-teman. Ini langsung mengarah ke arah depan rumahnya.
Oke, mungkin kita lanjut untuk bahas kamar berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kamar ketiga di rumah ini ya. Untuk kamar ketiga di sini luasannya 3x3 teman-teman. Untuk di rumah contoh ini bisa saya sebut sebagai area bersantai ya, bersama keluarga. Di sini bisa digunakan sebagai tempat membaca ataupun tempat menonton TV bersama keluarga ya. Di sini terdapat, ini bisa saya sebut sebagai bed ya, ukurannya 1 meter kali 2 meter. Tapi berhubung di rumah contoh, dia tatanannya difungsikan sebagai tempat duduk untuk bersantai. Di bagian kiri kanannya, di sini juga masih diberikan storage terbuka untuk menyimpan barang-barang. Di bagian depan, hanya disediakan kredensa yang cukup besar ya, untuk menyimpan barang-barang. Sedang untuk bagian dinding-dindingnya, sekeliling ini di finishing dengan wallpaper. Untuk bukaan cahaya di kamar ini juga sangat bagus ya, berhubung di kanan saya terdapat 2 bukaan jendela yang langsung mengarah ke area depan rumahnya. Oke, kita lanjut ke area berikutnya. Nah, teman-teman, ini adalah kamar mandi sharing di lantai 2 ya. Untuk luasannya lebar 1,5 kali panjang 3. Di sini juga cukup lengkap ya, terdapat area shower, kloset, dan juga wastafel. Untuk finishing bagian dinding dan lantai juga hampir sama ya dengan lantai 1. Di sini full menggunakan granite dengan motif batu alam. Kemudian untuk bukaan jendela juga sudah ada di bagian depan saya ya. Tinggal kalian nanti berikan stiker kaca buram supaya tidak terlihat langsung ke area kamar mandinya. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut ke master bedroomnya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di master bedroomnya ya. Ini adalah kamar terbesar di rumah tipe Berit. Untuk luasan kamar ini sebesar 4x6 ya. Sedang untuk material lantainya, di sini dia menggunakan menggunakan vinil kayu ya. Bagian bed, di sini dia menggunakan ukuran 180. Yang menariknya adalah di bagian belakang bednya, di sini masih di full wall panel ya. Perpaduan antara brown mirror dipadukan dengan wall panel yang diisi dengan bagian tengahnya beri motif wallpaper teman-teman. Di bagian samping kanan kiri juga masih disediakan area nakas ya. Tampilannya sangat cantik dipadukan dengan lampu gantung. Di kanan saya ini terdapat bukaan jendela yang langsung mengarah ke arah void menuju ke arah bawah foyer ya teman-teman. Untuk di bagian depan bednya, di sini masih disediakan tempat duduk santai ya, berupa sofa yang cukup panjang dan besar yang langsung menghadap ke area meja TV-nya teman-teman. Untuk area meja TV di sini juga tampilannya sangat bagus ya. Di bagian belakangnya di sini hanya dinding polos yang kemudian diberi aksen profil dipadukan dengan warna gelap yaitu abu-abu tua ya. Sedang di bagian kiri di sini ini adalah pintu kamuflase menuju ke area walk-in closet teman-teman. Nah, sebelum ke area walk-in closet saya juga ingin jelaskan ya, untuk bukaan jendela di kamar utama ini sangat banyak ya. Berada di depan saya dan juga ada di samping bed yang langsung mengarah ke samping rumah bagian tetangga teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk ke area walk-in closetnya. Sekarang saya berada di area walk-in closetnya teman-teman. Untuk area walk-in closet di sini luasannya sekitar 3x3 ya. Untuk material lantainya di sini masih menyatu dengan area master bedroomnya teman-teman. Jadi dia menggunakan vinil bermotif kayu ya. Di area sini terdapat meja rias dan juga wardrobe ya. Untuk meja rias di sini tampilannya cukup simpel ya. Terdapat storage penyimpanan berupa laci dan juga di bagian atasnya didekor dengan diberikan lampu hias dan juga cermin. Sedang untuk area wardrobe-nya di sini sangat besar ya. Di sini disediakan untuk area wardrobe yang terbuka dan juga yang tertutup ya. Untuk yang di bagian tertutup di sini disediakan 4 bukaan pintu. Sedang untuk finishingnya di sini dia menggunakan duku dengan warna hijau lumut ya teman-teman. Untuk bagian dinding-dindingnya semuanya sama ya, masih di cover full dengan wallpaper. Di sebelah kiri saya terdapat area kamar mandinya teman-teman. Yuk coba kita lihat. Nah teman-teman, ini adalah kamar mandi di kamar utama ya. Untuk luasannya sekitar 3x2. Untuk materialnya di sini semuanya full menggunakan granite motif marble ya, baik lantai maupun dindingnya. Kemudian untuk area shower juga sudah dibedakan ya.
Jadi untuk area basah dan kering di sini dibatasi dengan adanya partisi kaca dan juga terdapat split level di bagian lantainya, teman-teman. Untuk bagian wastafel di sini di bagian bawahnya juga masih diberikan kabinet, jadi kalian bisa fungsikan untuk menyimpan peralatan kamar mandi di sini ya. Sedang untuk bukaan cahaya di kamar mandi ini juga sangat bagus ya, berhubung di kiri saya terdapat bukaan jendela yang cukup besar ya. Pastinya area kamar mandi ini tidak lembab dan juga sangat terang. Ya teman-teman, itu tadi review lengkap untuk rumah tipe Berit ya. Sekedar info saja, untuk rumah tipe Berit ini berada di perumahan Citraland, Puncak Tidar yang pastinya fasilitasnya sangat lengkap ya. Sudah dilengkapi dengan clubhouse dan juga area jogging track yang sangat bagus ya. Selain itu, untuk di area sekitarnya juga sudah cukup lengkap. Di antaranya terdapat Elpico Food Park, juga terdapat Universitas Macung, dan juga beberapa sekolah, di antaranya Wesley School, Sekolah Karis, dan juga Kalam Kudus. Untuk rumah tipe Berit ini start harga dari 4 eman ya. Tapi itu masih kosongan teman-teman. Jika kalian ingin beserta furniturnya juga bisa ya. Kalian tinggal kontak di nomor marketing yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Sampai berjumpa lagi di video jalan-jalan review berikutnya. Bye!